Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Manca Bija pemirsa Pal TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Apa kabar? Mudah-mudahan kita gala-gala selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedangkan hari ini Manca Sabta bisa kembali menyapa, bisa kembali ngawani Manca Bija tentunya. Pada sore hari ini program yang selalu kita nanti di bulan suci Ramadan. Bulan yang bisa program yang bisa nambah kita wawasan, nambah ilmu pengetahuan mengenai agama Islam, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Edisi hari ini Kamis 6 Maret 2025 bertepatan dengan 6 Ramadan 1446 Hijriah. Nah, alhamdulillah Manca Bija bersama Pal TV. Hari ini kita lah masuk di puasa ke-6 6 Ramadan. Luar biasa, Mak Mano, puasanya Manca Bija masih kuat dak kira-kira? Luar biasa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan alhamdulillah Manca Bija mirsa Pal TV dimanapun berada, tentu seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang terdapat keutamaan-keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Kenapa disebut bulan yang istimewa? Karena di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan dan juga terdapat satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, bukan cuma itu, Manca Bija mirsa Pal TV, juga disebut ke dalam suatu hadis. Jadi ketika di bulan Ramadan ini datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu segala syaitan yang ada. Nah, ini tentu Manca Bija harus kita betul-betul memanfaatkan dengan baik bulan suci Ramadan tahun ini untuk kita menjalankan ibadah yang sungguh-sungguh, untuk kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu untuk kita menjalankan ibadah Ramadan kita, meningkatkan ketakwaan kita, harus kita jalani dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini selaras dengan tema kita hari ini, menarik ya Manca Bija, mengenai Ramadan, bulan mengajarkan keikhlasan. Nah, nanti bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Namun sebelum itu, tentu Manca Bija, acara kita hari ini program Anten-Anten Nunggu Buko bisa terlaksana karena berkat adanya support dan dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor kami. Yang pertama ada Holiday Angkasa Wisata. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Amanda Brownies, Tokoh Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer. Tentu kami ucapkan terima kasih juga Putri Pinang Masa Duo, juga Aston Palembang Hotel Salatin. Dan Manca Bija, tentu ini Manca Sabta ada informasi penting lagi. Ini tentu Manca Bija mirsa Pal TV idam-idamkan. Nah, apa nih yang kira-kira ya? Jadi ini merupakan spesial Ramadan kali ini, merupakan persembahan dari CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Haji Dedi Suparman. Nah, ini beliau sudah menyiapkan bagi Manca Bija penonton Anten-Anten Nunggu Buko 2 paket umroh secara gratis. Nah, mana nih yang caranya? Kakek bakal Manca Sabta jelas di segmen terakhir, segmen ketiga. Jadi bagi Manca Bija pemirsa Pal TV ini mantap-mantap lah, tunak-tunak lah, jangan diobah lagi. Ya, simaklah benar-benar Anten-Anten Nunggu Buko sampai segmen terakhir kakek. Mudah-mudahan kita berkesempatan
untuk mendapatkan 2 paket umroh tersebut. Amin. Nah, alhamdulillah Manca Bica Sapal TV. Tentu pada hari ini sudah hadir bersama kita di studio Dupal TV. Guru kita, narasumber kita hari ini Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin Yusuf SAG MSI. Baik pemirsa, payo sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Cik Sabta. Luar biasa, mudah-mudahan kita selalu diberi Amin, kesehatan Ustadz. amin ya Allah, amin. Sehingga kita bisa selalu berdakwah, Amin, memberikan ilmu insyaallah. kepada Manca Bica kita di rumah dimanapun berada ini Ustadz. Insyaallah. Nah Ustadz, tentu menarik pembahasan kita hari ini. Tadi sudah Manca Sabta jelaskan sedikit bahwasanya tentang Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan Ustadz. Ya. Nah ikhlas yang cak manonian Ustadz. Ya. Kaget bakal kita bahas selama 60 menit ke depan Ustadz. Insyaallah. Namun sebelum itu Manca Sabta kembali nanginget ke bagi pemirsa PAL TV yang nak bertanya, baik itu seputaran tema kita hari ini ataupun di luar tema juga boleh Ustadz. Di 0711 380022. Di 0711 380022. Baik pemirsa, payo sama-sama kita simak tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mang Cek Bicek, para pemirsa PAL TV yang insyaallah kita semua dirahmati, diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Ikhlas, bulan ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa adalah murni, Cik Sabta. Iya. Murni, bersih, jujur, asli. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita agar setiap ibadah, perbuatan yang kita kerjakan itu semata-mata untuk Allah, karena Allah. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang lain, Cik Sabta, Iya Ustadz. bahwasanya ada unsur dan ikhlas, ada unsur riya dibandingkan dengan puasa Ramadan. Ketika ada yang sholat di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu ada yang celaka, Cik Sabta. Mang Cik Bicek. Siapa yang celaka itu kata Allah orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi mengenai tafsir lalai ini, ada lalai dalam tata cara sholat. Yang sekarang viral sholat dengan kecepatan 100 km per jam. Luar biasa. Ada yang 200. Jadi bagaimana yang dicontohkan Nabi. Ya. Kemudian ada lalai karena waktunya. Ada lalai karena khusyuknya. Dan yang kedua, orang yang celaka di dalam sholat itu orang yang sholatnya riya. Jadi ada unsur riya. Di belakang ada calon imam, calon mertua, jadi imam nak bagus-bagus ya Sabta. Sampai berteriak, Sami'allahu liman hamidah. Kata calon mertua pakem, calon mantu kesikok ini. Duit kok di rumah tu gilo galo katanya. Kok ini. Jadi ada unsur riya. Kemudian sedekah, ada unsur riya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 246 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima seperti orang yang bersedekah riya kepada manusia. Jadi sedekahnya disebut-sebut, Cik Sabta. Kalau dah aku saro masjid tu, duitku galo ini, ratusan juta ni, yang mana aku muda duit. Disebut-sebut. Dibahas terus. Iya, dibahas. Kemudian nyakit ke hati orang yang minta-minta. Kau ni awak masih muda, mencari hidup ni, bukan minta-minta baik. Nah ini nambah lah. Ngenjok tapi nyakit ke di hati. Seperti orang yang sedekah riak kepada manusia. Kemudian ibadah apa lagi? Haji umrah, Cik Sabta. Ada unsur riak. Orang pergi haji, balik pergi haji, tetangga sebelah rumahnya sedekah. Nganten ke.
Tidak datang dia. Uji kita orang ngaji, ngapa tidak datang? Sebelah rumah nganten ni kemarin, Pak Ustaz, uang itu kata urusan nian. Ngapa? Aku kan baru balik pergi haji, bos. Baru 4 hari pergi haji. Di undangan, tak buatnya gelar haji namun. Ini merajau. Padahal gelar haji itu, Cik Sabta, Mang Cik Bicek, sesungguhnya dalam sejarah, itu Belanda yang ngenjuk gelar haji itu. Di Arab, di Mekah, tak kata yang gelar haji. Cik Sabta sering kan, kita buat salat tarawih kan? Yeah. Belum pernah kita dengar. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Haji Abu Bakar Siddiq kan ada? Iya, Ustaz. Haji Umar bin Khattab kan? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Jadi kalau tidak panggil haji, jangan merajuk. Tapi ada unsur riak. Apalagi zikir, baca Quran, termasuk ceramah, termasuk puasa sunnah, ada unsur riak. Ada orang sedang puasa sunnah pergi kondangan, Cik Sabta. Kata tuan rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum selesai acara kami mengajak untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Kami tidak mengizinkan bapak ibu untuk meninggalkan tempat kami sebelum menikmati hidangan. Maaf makanan kamu, aku sedang puasa. Woi, berdetak hatinya Cik Sabta. Sebanyak-banyak orang datang itu, dak kata yang puasa, dia dewek yang puasa. Ada unsur riak. Puasa Ramadan dak kata unsur riak. Apa kita riak? Bangga, aku nak puasa. Bibir kering, ngantuk, lapar haus. Tidak, semua orang puasa. Apa kita puasa ini minta pujian dari atasan kita? Tidak. Apa kita minta imbalan atas puasa kita dengan manusia? Tidak, kecuali puasanya anak-anak. Budak 4 tahun, 5 tahun puasa dia, Cik Sabta. Nah, jam 9, oh mati, lapangnya datang lagi, oh katanya. Ujiku ngapo? Aku puasa, Pak Ustaz. Ujiku berapa tahun umur? Umur aku, Pak Ustaz, 5 tahun. Ujiku kalau nak batal, batal kelah. Kau belum wajib juga. Nanda aku batal, Pak Ustaz. Batal kelah, tak apa-apa, besok puasa lagi. Nanda, Pak Ustaz, aku batal. Ujiku ngapo? Kalau aku batal, Pak Ustaz, dah dapat THR. THR ini kejarnya. Kalau kita puasa, ngejar THR apa tidak? Tidak. Ada THR, alhamdulillah. Tak kata jangan ni. Tak kata tidak. Juga tak apa-apa. Karena ibadah puasa ini lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah. Tahan kita bangun fajar, tahan lapar, tahan haus, tahan ngantuk, tahan nesu, karena perintahnya Allah. Maka Ramadan ini mengajarkan kita ikhlas semata-mata karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal ibadah yang lain itu harus belajar dengan Ramadan. Kita tidak butuh pujian manusia, Cik Sabta. Para pemirsa yang berbahagia, kita tidak butuh sanjungan dari manusia. Karena manusia hari ini nyanjung, boleh jadi bulan depan dia ngatui kita. Itu sifat manusia. Hari ini dipujinya. Ya Allah, Cik Sabta, alangkah gantengnya, masih muda, belagak, duit banyak. Medok-medok lah gitu. Bulan depan kita ada acara, kebenaran makanan tak lemak, dikatuinya gitu. Oh ya, aku nyesel nian, pergi tempat Cik Sabta tu ngapa? Makanan campak cuek, ngenjuk amplop kebesaran pula. Kemarin dia muji, hari ini dia ngatui kita. Itu sifat manusia. Maka kita tidak butuh pujian dari manusia. Maka kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu apa yang kita lakukan dalam ibadah ini semata-mata murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga Syekh Abdul Qasim Abdul Karim, beliau mengatakan bahwasanya mengarahkan semua ketaatan ibadah itu untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ibadah itu ikhlas semata-mata untuk Allah, karena Allah. Maka Ramadan mengajarkan kita ibadah ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi taala. Aku niat puasa esok hari di bulan suci Ramadan fardu atasku karena Allah taala. Maka di dalam ibadah ini, kita yang makin mazhab Syafi'i, Cik Sabta, seluruhnya, ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Untuk Allah, karena Allah. Karena memang hidup kita di dunia ini, Cik Sabta, para pemirsa yang berbahagia, memang untuk ibadah. Hidup kita ini bukan sekedar hidup, lahir, nguak-nguek, besar sedikit, masuk TK, tamat SD,
tamat SMP, SMA, kuliah, begawe, berlaki, berbini, punya anak, punya cocong, tua, sakit, mati. Hidup kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, berbakti kepada aku. Jadi ketika kita beribadah, maka ibadah kita itu hanya untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Cik Sabta. Luar biasa. Macam bicara Masa Pal TV tentunya Ustadz, kita dalam menjalankan ibadah ini harus ikhlas, Ustadz. Iya. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, Iya. ikhlas juga dalam berumuamalah dalam Iya. kehidupan sehari, Ustadz. Nah, Ustadz tadi membahas mengenai riya, Ustadz. Jadi ini cak mana, Ustadz, cara kita membedakan keikhlasan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang pengen ditunjukkan dengan uang, Ustadz. Misal contohnya ini, Ustadz, terjadi di teman-teman Yaman Cik Sabta, Ustadz. Iya. Bahwasanya apalagi di bulan suci Ramadan ini seluruh umat muslim tentunya berlomba-lomba dalam menanam kebaikan, Ustaz. Nah, salah satunya dengan bersedekah, Ustaz. Bersedekah, berbagi makanan untuk berbuka puasa, takjil nasi dan sebagainya, Ustaz. Nah, pernah dengar Sabta, Ustaz, di dalam ceramah, Ustaz, bahwasanya ketika kita kebaikan, Ustaz, menanam kebaikan, bahwasanya semakin bersembunyi, semakin tertutup kebaikan itu semakin besar pahalanya, Ustaz. Nah, tetapi teman-teman Macam Sabta ini, Ustaz, dan juga ada banyak mungkin, Ustaz, di media sosial itu yang membagikan nasi, Ustaz, membagikan takjil. Ini diupload, di-share ke media sosial, Ustaz. Yeah. Tetapi bukan niat untuk riya, Ustaz. Yeah. Justru niat untuk memotivasi, Ustaz. Memotivasi. Siapa tahu kaget ada yang lain itu juga terinspirasi dengan Yeah. adanya kebaikan-kebaikan yang seperti yang dilakukan tadi, Ustaz. Nah, ini seperti apa dalam pandangan Islam sendiri, Ustaz? Ya, jadi memang antara ikhlas dengan riya ada hadis ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa mal ikhlas?" Wahai malaikat Jibril, apa ikhlas itu, kata Nabi. Maka malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ikhlas. Maka kata Allah, "Sirrun min sirri." Rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku taruh di dalam hati seorang hamba yang aku cintai, kata Allah. Jadi ikhlas itu memang rahasia. Begitu juga berkaitan dengan riya. Riya itu, yang tahu riya itu kita sendiri. Kita tidak bisa mengukur ada orang magi ke takjil di jalanan, riya dia ni. Belum tentu. Ada orang yang baca Qurannya dia bagus-bagus ke, dan memang bagus, ada yang jadi imamnya bagus, pastilah riya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi memang yang mengetahui ikhlas maupun riya itu dia sendiri. Kita dewek, Ustaz. Kita dewek. Jadi ketika ada yang melakukan kebaikan dengan niatnya supaya untuk berbagi agar yang lain juga tertarik untuk melakukan kegiatan itu, dan mereka tidak kata unsur riya, maka ikhlas ibadahnya. Orang mau nilai riya ini baru manggil ke takjil dikit lah sudah diupload di mana-mana. Padahal mereka tadi niatnya bukan untuk riya. Jadi riya dengan ikhlas itu memang sesuatu yang tersembunyi. Jadi ketika kita melakukan ibadah, kalau seandainya ada bisikan, makanya di dalam Al-Quran syaitan itu Mang Cik Sabta musuh yang nyata. Nyata bukan secara zahir, akan tetapi bisikan-bisikannya itu yang menjauhkan kita dari Allah. Tidak usah lah bagi kita takjil, kau payah-payah, duit habis. Maka itu pasti dari syaitan. Ada bisikan-bisikan. Ya, bisikan yang mengajak untuk tidak berbuat baik. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Artinya tidak apa-apa, Ustaz, di-share ke media sosial untuk memotivasi orang lain, Ustaz. Boleh. Dan itu bagus, Ustaz. Iya, Ustaz, luar biasa. Nah, Ustaz, kita terjeda nih, Ustaz. Semakin menarik tentunya Manca Sepal TV pembahasan kita hari ini mengenai Ramadan adalah bulan yang mengajarkan tentang keikhlasan. Tapi kita terjeda, Manca tetap di Anten-Anten Nunggu Buko, jangan kemana-mana, dan kaget bakal Manca Sabta spill tadi seperti yang Manca Sabta bilang di awal tadi bahwasanya ada 2 paket hadiah umroh. Nah, tenang-tenang, mantap-mantap lah, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, Manca Sepal TV dimanapun berada masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Dan tentu di segmen kedua ini kami kembali mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sponsorship kami yang sudah mensupport terlaksananya Anten-Anten Nunggu Buko ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada Holiday Angkasa Wisata. Terima kasih juga kami ucap ke Amanda Bronis, Toko Tanim, dan juga terima kasih kami ucap ke Didi Valdian Wedding Organizer. Juga terima kasih Putri Pinang Masak Duo, Aston Palembang, dan juga terima kasih kami ucap ke Hotel Salatin. Dan juga kami mengingatkan kembali bagi Mance Bice pemirsa PAL TV dimanapun berada. Tentunya bagi Mance Bice yang nak bertanya kami aturi di 0711380022 baik seputaran tema kita hari ini ataupun di luar tema juga boleh di 0711380022. Nah, alhamdulillah Ustadz, telah masuk ke segmen kedua ini tentunya semakin menarik pembahasan kita hari ini. Tadi di segmen pertama kita membahas mengenai keikhlasan dan juga riya Ustadz ya. Dan tentu riya ini harus kita jauhi Ustadz ya, perbuatan yang harus kita jauhi. Dan Ustadz, kita bicara mengenai keikhlasan ini Ustadz. Cak mana cara kita agar bisa terus meningkat ke keikhlasan kita, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, dan juga ikhlas dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Ya, ada hadis Nabi, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qila wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Jadi kata Nabi, Cik Sabta, Bapak Mang Cik Bice, ada yang ringan yang aku khawatirkan atas kamu, syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasul, qala riya. Jadi riya itu termasuk syirik, walaupun syiriknya kecil. Kita ketahui syirik itu ya dosa yang tidak diampuni Allah, menyekutukan Allah. Nah, ini syirik kecil. Kenapa di syirik kecil? Karena ketika kita riya, bangga, aku ni nah hebat, aku ni nah sedekah banyak, aku ni ibadahnya banyak, aku ni yang paling sunnah, maka kita akan menandingi Allah. Nah, menandingi Allah itu artinya kita menyekutukan Allah. Maka jangan sampai ibadah kita itu riya. Bagaimana cara mengatasi supaya ibadah kita tidak riya? Maka ketika kita ibadah, kita sedang sholat, terjadi imam, bagus. Ada bisikan dalam diri kita. Kata iblis, kata setan, Allah kebagusnya suara kau. Jemaah ngamin ke banyak. Kemarin imam sepi ngamin ke. Maka ketika ada bisikan untuk riya, langsung berlindung. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari riya ya Allah. Hamba tidak butuh pujian dari manusia ya Allah. Yang hamba butuhkan engkau terima, engkau ridho akan ibadah hamba. Ketika kita nak bersedekah, ada bisikan. Woi kau sedekah, kau kayu tidak sedekah banyak. Sebelah tetangga kamu tuh, ini kayu sedekah tidak, hebat nian kau ni. Nah, ada bisikan untuk membuat kita riya, maka langsung kita, ya Allah hamba berlindung kepadamu dari riya. Maka Ramadan ini kan apa kita riya Ramadan? Tidak. Ikhlas semata-mata untuk Allah. Maka ibadah Ramadan ini Sabta disebut ibadah sirri, ibadah rahasia. Yang tahu ibadah ini antara kita dengan Allah. I tahu Pak Ustadz, waktu makan sahur kami kan tahu dia ini puasa. Iya, waktu makan sahur sama-sama. Waktu perjalanan ibadah puasa yang tahu antara kita dengan Allah. Baca baik hari panas, aus, ke kamar mandi, mbak wudu, kita ke masjid kan. Tak katik uang, minum banyu ledeng, minum. Atau di dalam masjid jam 10:30 masa sepi salat zuhur, di depan imam banyak minuman, kita minum 2 gelas, sudah kenyang lah itu. Baliknya cacak lesu, cak Sabta. Kata orang rumah ngapo? Ini ya cak lesu yang puasa apa? Yalah pula bu puasa, padahal tua tak puasa. Padahal kenyan minum tadi. Siapa yang tahu tak katik kecuali antara kita dengan Allah. Maka ibadah Ramadan ini ibadah yang mengajarkan keikhlasan, mengajarkan sebuah kejujuran kepada kita. Iya, luar biasa Ustaz. Dan ngomong-ngomong soal kejujuran tadi Ustaz, apalagi fenomena yang sekarang ini Ustaz khususnya di kalangan remaja Ustaz. Ada istilah mokel Ustaz. Seperti yang Ustaz sampai ke tadi Ustaz agak di luar dia mokel Ustaz dia batal ke puasa Ustaz, tapi balik ke rumah dia ngomong puasa Ustaz sama orang rumah. Nah, ini dapat ini termasuk kita cuman Ustaz ini maksudnya. Ya. Ini milenial ini mokel Kalau dulu ayem, batal diam. Oh, ada istilahnya juga dulu. Kalau udah kecil dulu kan bayam katanya. Bayam. Ya, batal diam-diam gini. Jadi itu ketika kita puasa
ya ibadah itu kan untuk Allah. Maka kata Allah, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal ibadah anak cucu Adam itu untukku, kata Allah. Karena dia berpuasa untukku. Maka ketika kita batal, boleh jadi manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Boleh jadi keluarga kita tidak tahu, tapi Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Maka sebenarnya itu pendidikan dalam pengawasan Allah. Maka ketika kita akan melakukan perbuatan dosa, boleh jadi manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, boleh jadi manusia tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Artinya ada keikhlasan di dalam dirinya untuk menjalankan puasa itu. Iya, kalau sudah mokel tadi, ya di luar batal, balik ke rumah aja puasa. Iya, tidak ikhlas tentunya. Apalagi ya ibadah puasa ini kan yang tahu antara diri kita dengan Allah. Iya. Dan ada lagi nih, Ustaz. Kadang di jam 2, jam 3 tuh jam-jam yang rawannya, Ustaz. Lesu, Ustaz. Ngantuk, haus, lapar. Nah, Ustaz, kadang kita ini berutuan, Ustaz. Kadang tuh kan, laparnya, hausnya gitu kan. Apa minum be aku nih, apa matal ke be aku. Tapi tidak matal ke, Ustaz. Nah, itu dapat mengurangi rasa keikhlasan kita dengan Allah atau tidak, Ustaz? Iya. Jadi kalau dalam hukum fikih berkaitan dengan membatalkan puasa, ketika kita berniat, aku batal ke be ini, aku nak minum be ini. Tapi tidak kita lakukan, tidak batal. Tidak batal. Tapi ya, ketika kita ingin membatalkan, kan udah tahan lagi, ya padahal ya budak kecil bagi tahan ini, kita lah tua tidak ada tahan. Maka ya khawatirnya ibadah kita tadi akhirnya terpaksa. Dah pola nak puasa ni dah lapar pula nah. Masih baru 6 hari ini, masih lama ini. Akhirnya tidak ikhlas, akhirnya ujung-ujungnya ke depannya akhirnya tidak ada puasa yang mokel tadi. Jadi ketika kita berpuasa itu, maka renungi, resapi, ini perintah Allah. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Banyak manfaat puasa ini. Jadi ketika badan ini, Cik Sabta, Mang Cik Bicek, tidak kita puasakan, seperti mesin yang dipakai terus-menerus sampai setahun, maka mesin itu tidak lama akan rusak. Maka mesin itu juga kalau seandainya dipakai terus, ada masa berhentinya. Operasi, diperbaiki dulu, dibagusi dulu, diservis lagi. Begitu juga badan kita secara ilmu kesehatan. Masya Allah. Jadi ya kita berenung. Kemudian dibalik itu, begitu Allah sayang kepada kita, diberikan perintahkannya puasa ini sesungguhnya ya untuk menyegarkan kita, menyehatkan kita, memberikan kebaikan buat kita. Jadi jangan terpaksa akhirnya dah puasa pula, ada marah ada puasa. Iya. Artinya jangan sampai kita berutuan. Iya, berutuan. Takutnya kakek mengurangi pahala gitu. Iya, khawatirnya tidak diterima Allah. Tidak diterima justru. Bukannya lagi dikurangi, tidak diterima kan. Uang yang model macam ini kadang-kadang banyak. Lebaran nomor 1 dia datang. Iya. Luar biasa. Macam-macam Sapal TV artinya tentu ketika Allah mengasihi kita, menyuruh kita untuk berpuasa, artinya Allah tuh tahu bahwa hambanya tuh mampu, Iya. Seperti yang Allah katakan di Al-Baqarah 183, bahwasanya menyuruh kita semua sebagai umat yang beriman untuk berpuasa, artinya Allah tuh yakin bahwa kita tuh mampu, Jangan sampai kita seperti yang dikatakan Ustaz tadi, mokel diam-diam agak di rumah ngomongnya puasa. Jadi kita menipu Allah, menipu diri kita sendiri, menipu keluarga kita. Iya, menipu. Luar biasa, Ustaz. Nah, Ustaz, ngomong-ngomong soal keikhlasan, Ustaz. Tentunya kita sebagai manusia ini pasti setiap manusia itu ada ujian-ujian, Ustaz. Ya. Pasti diberi cobaan. Nah, cak mana, Ustaz, cara kita dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut biar bisa dalam menguji keikhlasan kita, Ustaz? Jadi perlu kita pahami, setiap ada ujian, ada kebaikan. Setiap ada musibah, ada anugerah, ada hikmah, ada kebaikan untuk kita. Kenapa? Sesungguhnya Allah sayang kepada kita, Mang Cik Bicek. Jadi ketika kita diuji, Allah itu sayang kepada kita. Jadi sabar. Ustaz baca baik ngomong, coba terkena dengan Ustaz. Sabar.
Kami nih Pak Ustadz, lah campak, timpo tanggo, cocok paku, gigit anjing. Sabar. Ujian. Boleh jadi hari ini kita menangis, boleh jadi esok hari kita akan tersenyum. Maka ada kebaikan di balik itu. Banyak contohnya. Termasuk ketika kita sakit, ketika kehilangan, maka diberikan oleh Allah balasan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tadi. Jadi ujian itu semua kita diuji. Aku dah galak Pak Ustaz diuji. Aku nak mati mati pun diuji. Ayo nak nganjok dari Ampera. Rupanya dah mati pula. Udah mati. Jadi hidup ini ujian. Kalau dah galak ujian, ya, mati pun ada ujian. Maka ketika kita diuji, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Ana inda zunni abdi bi, kata Allah dalam hadits kursi. Aku bergantung dengan prasangka hambaku kepada aku. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Diujinya sakit, berobat. Diuji oleh Allah dengan kekurangan, tetap menjadi begitu. Maka Allah senang. Maka kata Nabi, ajaban lil mu'minin. Aku kagum terhadap orang beriman. Ketika mereka mendapatkan karunia, dapat rahmat, mereka syukur. Ketika mereka diuji, maka mereka sabar. Itulah baik untuk mereka. Itu orang yang beriman itu. Ketika dapat nikmat rahmat, dia bersyukur. Dapat ujian, dia sabar. Maka itu semuanya sesungguhnya didikan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa Ramadan. Dan pastinya setiap cobaan, setiap ujian itu pasti ada hikmah. Ada hikmah. Ada hikmah. Dan Allah pun memberi ujian itu pasti hambanya itu mampu untuk melewati itu. Kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah Ustaz, ngomong-ngomong soal cobaan tadi Ustaz. Kadang misal kita di bulan Ramadan ini Ustaz kita diberi cobaan sakit Ustaz demam lah Ustaz Nah Ustaz, kadang demam ini kita jadikan untuk alasan tidak puasa Ustaz. Padahal kita mampu Ustaz. Demam-demaman Ustaz. Nah itu cak mana lah Ustaz? Jadi kalau memang sakit yang memang kita tidak mampu melakukan ibadah puasa, boleh tidak puasa? Boleh Ustaz. Iya. Sakit, musafir kan, tapi dia tuh ini dalam keadaan musafir, maka mereka bisa mengqadha puasanya. Tapi kalau sakit sedikit, ngapa udah puasa? Gak kaki aku nih Pak Ustaz, gatel. Jadi aku udah puasa. Gak baca jadi alasan tidak puasa. Jadi kalau memang sakit yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, atau memang dari dokter menunjuk tahu, ibu, bapak, mang cek bicek, jangan puasa dulu. Karena ya, sakit ini harus makan obat, harus diisi siang-siang. Nah, itu artinya memang ada sebab. Tapi kalau demam-demaman, sakit-sakitan, ya dah katik memang cuman sakit ringan, wajib puasa. Iya, jangan tidak puasa. Karena dijadikan alasan. Jangan jadi alasan. Kaget laju disakit ke Allah. Nah, itu Ustaz, takutnya kan. Iya. Jadi insya-Allah sakit emak Pak Ustaz, insya-Allah berniat, ya Allah, hamba melakukan ibadah puasa ini, ya Allah, hamba mohon ya Allah, Engkau sehatkan, Engkau hilangkan penyakit emak hamba ya Allah. Insya-Allah sehat. Jadi sekira kita memang tidak mampu, kita nak minum obat misalnya, tidak apa-apa, sakit bisa dikodok, sakit bisa dikodok. Iya, luar biasa. Jadi kalau cak demam-demam tadi, kalau bisa puasa. Jangan ya, kena puasa demam, tiap hari demam. Lesu bangun sahur Iya. Jadi luar biasa. Macam bicara Misal TV dimanapun berada itu tadi ya, luar biasa pembahasan kita mengenai Ramadan adalah bulan yang mengajarkan tentang keikhlasan. Dan juga Ustaz, ikhlas ini juga bisa mengajarkan kita menjadi seorang yang pemaaf Ustaz ya. Misalnya ada orang yang menyakiti kita, dengan kita belajar ikhlas tadi, kita menjadi orang pemaaf Ustaz ya. Betul Ustaz kita. Ya, jadi berkaitan dengan ikhlas, jadi ibadah kita itu semata-mata ikhlas dengan Allah. Maka hasil dari ibadah yang ikhlas itu wal afina 'anin nas. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa ini la'allakum tattaqun. Nah, ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134. Jadi salah satunya Cek Sabta, Amang Cek Bicek, wal afina 'anin nas, orang yang pemaaf kepada manusia. Jadi orang yang bertakwa itu pemaaf, bukan pendendam.
Jadi kalau ada yang pendendam, aku Pak Ustaz, lah sudah aku maafkan, tapi tak aku tegur ke lagi. Itu pendendam itu. Aku dak donian Pak Ustaz maaf ke dia. Lah nyakit ke dia hati nian. Haram kelah nak kumah dia. Itu pendendam namanya. Maka kita khawatir tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa itu pemaaf, tidak pendendam. Siapapun itu. Jadi kalau ada yang salah, kita maafkan. Bahkan ada Arab Badui di zaman Nabi, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, maka ada lawan orang Arab Badui itu ini sabda. Kata Nabi itu calon penghuni surga. Heran para sahabat ini. Kenapa orang Arab Badui itu disebutkan Nabi calon penghuni surga? Maka ada beberapa sahabat Nabi karena mereka penasaran apa kelebihannya, akhirnya mereka mendatangi rumah Arab Badui itu dan mereka menumpang menginap di situ untuk mengetahui apa amalan ibadah Arab Badui itu. Dijengok ibadahnya siapa biasa lah solatnya, baca Qurannya, zikirnya, salat malamnya. Hanya besok ditanya ke ngapo katanya, amalan apa? Karena Nabi ngejak tahu kau adalah orang calon penghuni surga. Katanya, oh wahai para sahabat Nabi, aku ni ibadahku ya biasa baik. Tapi aku setiap kali tidur, aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa orang-orang yang menyakiti, menzolimi hamba. Ya Allah, hamba maafkan kesalahan, dosa-dosa orang-orang yang menyakiti hamba, menzolimi hamba. Itu diantara doa yang menyebabkan dia calon penghuni surga, kata Nabi. Kalau orang nyakiti kita, zolimi kita, sabta, tidak minta doa ke minta ampun. Mugolah mati gancang, mugolah celaka, mugolah tekuk bakul. Aneh-aneh doanya. Ya doanya jahat pasti. Ini doanya baik. Ya Allah ampuni dosa orang-orang yang menzolimi, menyakiti hamba. Masya Allah. Ya Allah, hamba maafkan kesalahan orang-orang yang zolim, menyakiti hamba. Sebelum orang minta maaf, dia sudah memberikan maaf. Itu ciri orang bertakwa. Iya. Artinya ketika kita masih menjadi orang yang pendendam, bukan orang yang pemaaf, kita belum menerapkan prinsip ikhlas itu sendiri, Ustaz. Luar biasa. Dan mudah-mudahan kita galau-galau senantiasa menjadi hamba yang ikhlas. Amin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita galau-galau menjadi pemaaf, Ustaz, orang yang pemaaf. Nah, luar biasa Manca Bicara Sapal TV dimanapun berada, tentu semakin menarik pembahasan kita di segmen kedua ini. Dan bakal kita lanjut lagi di segmen terakhir, segmen ketiga, yang kemana-mana. Dan Manca Sabta kembali nak nginget ke bahwasannya mantan-mantan nunggu buko tahun ini 1446 Hijriah ini bakal mempersembahkan dua hadiah, 2 paket umroh untuk Manca Bicara Sapal TV. Nah, syarat dan ketentuannya bakal Manca Sabta spill, bakal Manca Sabta jelas ke di segmen terakhir. Artinya Manca Bicara mantap-mantap lah di depan TV, jangan diobah lagi, simak mantap-mantap, tetap di anten-anten nunggu buko. Alhamdulillah Manca Bicara pemirsa Pal TV dimanapun berada, kita lah masuk di segmen ketiga segmen terakhir. Dan tentunya kembali Manca Sabta mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang sudah mensupport penuh program Anten-Anten Nunggu Buko edisi Ramadan kali ini. Terima kasih kami ucapkan Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, juga terima kasih kami ucap ke Didi Valdian Wedding Organizer, juga Putri Pinang Masak 2, dan kami ucapkan terima kasih juga Aston Palembang dan Hotel Salatin. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Dan juga Manca Bicara pemirsa Pal TV, seperti yang Manca Sabta dijelaskan di awal tadi, segmen pertama juga segmen kedua tadi, bahwasannya PT Holiday Angkasa ini persembahan dari CEO-nya, luar biasa Bapak Haji Suparman ya. Ini mempersembahkan 2 paket umroh gratis untuk pemirsa Pal TV yang nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, caranya cak mana Manca Sabta? Nah, itu pasti yang ditunggu-tunggu oleh Manca Bicara di rumah tadi ya. Jadi caranya silakan Manca Bicara selfie pakai HP-nya dewek jangan pakai HP wong lain, pakai HP-nya dewek, selfie di depan TV sambil nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, foto selfie itu kaget dicuci ya, bukan disaboni, tapi di print Manca Bicara. Juga sekalian dengan kirim fotokopi KTP-nya, juga nomor HP-nya di belakang fotokopi KTP. Nah, dimasuk ke dalam amplop. Juga syarat yang kedua, print bukti screenshot sudah memfollow akun media sosial kami di
IG @officialpaltv, juga YouTube kami di Official Pal TV, dan Facebook Pal TV memang punya kita juga. Jangan lupa di follow juga Instagram dari @holiday_angkasa_wisata, Instagram Dedi Suparman, dan Facebook Dedi Suparman juga Holiday Angkasa Holiday Palembang. Nah, macam becek syarat-syarat tadi, screenshot dan juga jangan lupa dicetak, difotokopi dicuci, kirim ke Pal TV, masuk ke dalam amplop. Masuk dalam amplop, silakan dikirimkan ke Pal TV di Jalan Angkatan 45 Rukan PS Mall Blok R6 R7 Palembang. Nah, kirim sebanyak-banyaknya. Siapa tahu agak mudah-mudahan menjadi rezeki kita. Kita tidak tahu, mudah-mudahan Ramadan kali ini rezeki kita untuk berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, macam bicara Pal TV, dan itu kaget bakal kita undi di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan bareng Bapak Haji Suparman yang merupakan CEO dari PT Holiday Angkasa Wisata Dewek. Baik, macam bicara Ustaz, luar biasa tentunya. Kita lah masuk ke segmen ketiga nih Ustaz, segmen terakhir. Tentu semakin menarik pembahasan kita hari ini Ustaz, mengenai Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan. Nah Ustaz, berbicara mengenai keikhlasan Ustaz, bagaimana Ustaz cara kita untuk menumbuhkan rasa ikhlas itu dalam beramal Ustaz? Bukan hanya karena ingin mendapatkan pahala, tetapi juga cinta kepada Allah Ustaz. Ya. Ini menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, jadi tingkatan ikhlas itu ada 3. Ini Cik Sabta. Pertama, ketika ada orang beribadah semata-mata untuk Allah, karena Allah, dan dia tidak mengharapkan sesuatu. Pokoknya ibadah. Mau masuk surga, mau masuk api neraka, terserah, yang penting Allah ridho kepada dia. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang beribadah, yang ikhlas itu, dia ada mengharapkan kebaikan di alam akhirat, biar masuk surga misalnya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga itu Cik Sabta, Mang Cik Bice, ketika ada orang itu beribadah, tapi ibadahnya untuk dunia. Maka itu kategori yang para ulama mengatakan bukan ikhlas. Kita bersedekah, rupanya minta bele. Waktu pilkada, waktu pilpres, ada apa? Ada kendak. Ada kendak. Pas kalah, minta balik ke. Jadi ketika kita beribadah supaya ikhlas semata-mata untuk Allah, karena kita harus yakinkan dalam diri kita, setiap yang kita lakukan pasti Allah tahu dan pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dan Allah ridho kepada kita. Dan tujuan kita hidup di dunia ini memang untuk mengabdi, beribadah kepada Dia. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, agar hidup ini kita isi dengan kebaikan, amal ibadah, amal soleh. Hidup ini kan berakhir. Singkat hidup di dunia ini. Yang bekerja nanti umur 58, 55 pensiun. Yang hidup kenceng-kenceng umurnya 60, 70, 80 mati. Kemana? Kembali kepada Allah. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang kita bawa amal-amal yang ikhlas semata-mata karena Allah, untuk Allah. Itu yang kita bawa. Artinya harus benar-benar kita manfaatkan, apalagi nih di momen bulan suci Ramadan saatnya untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, artinya puasa ini juga membentuk setiap muslim itu untuk menjadi pribadi yang mukhlisin, artinya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis juga Sabta pernah baca Ustadz, yang isinya man shoma ramadhana imana wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mempunyai rasa ikhlas itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Iya. Jadi ketika kita berpuasa, ya karena kita iman, yakin kepada Allah, karena ini perintah Allah. Kemudian kita tadi memang ya ikhlas melaksanakan karena ini perintah Allah, maka salah satu fadilah puasa kita itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi ada yang dosanya banyak dalam hidup ini, maka ketika dia berpuasa, maka dosa itu akan dihapus oleh Allah. Luar biasa Ustaz. Artinya kita harus betul-betul menanamkan rasa keikhlasan tadi, menjadi orang yang mukhlisin Ustaz.
yang ikhlas beribadah karena Allah, beramal karena Allah, bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Iya. taala. Nah Ustaz, cak mana Ustaz cara kita biar terus istiqomah menjadi seorang yang mukhlisin Iya. Ustaz? Bukan hanya di bulan Ramadan Ustaz. Ini kadang bulan Ramadan lewat, ini Ustaz, ngurang Ustaz. Keimanan kita, ketakwaan kita, rasa keikhlasan kita tadi berkurang Ustaz. Nah cak mana Ustaz cara kita biar tetap istiqomah walaupun Ramadan ini sudah lewat Ustaz? Iya. Nantinya Ustaz. Ya, jadi memang kata Imam Al-Ghazali berkaitan juga dengan iman. Yazidu wa yanqusu. Iman kita ini kadang naik, kadang turun, naik turun. Begitu juga ikhlas kita kadang naik turun. Sedang naik ikhlas, sedang tidak ikhlas, sedang turun perhitungan. Ngenjuk cak Sabta baik aku habis, dia terus ngenjuk. Akhirnya dia ikhlas. Padahal sesungguhnya yakinkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang melakukan kebaikan semisal biji zarah dibalas oleh Allah, akan kita lihat balasannya. Sebaliknya yang melakukan kejahatan, keburukan sebesar biji zarah, kita akan melihat balasan itu. Maka ketika kita ikhlas, kebaikan apapun itu pasti dibalas oleh Allah. Di kantor ada kawan kita minta bantu, kita bantu. Ikhlas, pasti dia balas oleh Allah. Bukan hanya manusia, tapi Allah yang akan memberikan balasan. Karena semua yang kita kerjakan di dalam hidup ini, semuanya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa. Artinya seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, kita berbuat baik di kantor baik dengan uang, kita menolong uang, kita pasti uang tuh balas baik sama kita Ustadz. Dan begitu pun Allah Ustadz. Iya, lebih-lebih Allah. Lebih-lebih Allah. Pastinya membalas berlipat-lipat ganda keikhlasan yang kita sudah lakukan tadi Ustaz. Manusia senang kan, galak nolong dia ini, ini perhatiannya dia. Lebih-lebih Allah. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, ketika kita sudah menerapkan prinsip dari keikhlasan ini Ustaz, ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, beramal dan sebagainya, ini ganjaran apa Ustaz yang bakal kita terima nanti? Apakah ada ganjaran khusus yang Allah siapkan untuk wong yang mempunyai sifat ikhlas ini Ustaz, mukhlisin Ustaz? Kalau dari tingkatan itu tadi, tingkatan yang paling tinggi itu orang ketika dia beribadah, dia tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ridhonya Allah. Ia tidak mengharapkan surga, bahkan tidak mengharapkan jauhkan dari api neraka, tapi dia Allah ridho, jadilah. Nak ditaruh di manapun, nak diberikan Allah apapun, dia akan terima, yang penting Allah ridho. Itu tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang nomor 2 itu ya boleh kita minta, ya Allah berkah kami puasa Ramadan, ampuni dosa kami. Ya Allah berkah kami membaca Quran, ya Allah selamatkan kami. Ya Allah berkah kami sedekah, ya Allah sehatkan kami. Boleh. Itu pun ikhlas semata-mata untuk Allah dan mintanya pun untuk Allah Subhanahu. Ini mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita ini selalu ikhlas, maka tanamkan di dalam hati kita apa yang kita lakukan Allah pasti tahu dan Allah pasti akan memberikan balasan kebaikan kepada kita. Dan ketika ada bisikan untuk merusak amal ibadah kita biar tidak ikhlas, agar tumbuh ria, agar tumbuh sombong, maka berlindunglah kepada Allah. Itu pasti bisikan dari syaitan yang akan merusak ibadah-ibadah kita. Masya Allah. Artinya tidak apa-apa Ustaz kalau kita minta sama Allah, minta balasan sama Allah, kebaikan sama Allah, ketika kita sudah menerapkan keikhlasan tadi. Iya, boleh. Yang tidak boleh minta balasan yang manusia. Cek Sabta sedekah, kami diundang. Kaget njuk amplop besar bela Cek Sabta ni. Kaget kita sedekah, kaget dia malas besar. Itu mengharap manusia. Itu ada riwayatnya kan, ada seorang kiai punya anak murid dia banyak. Jadi salah satu anak muridnya ini panen ubi. Bawalah ubi, sedekah dengan kiai. Oleh kiai dembeknya dikasih tahunya istrinya, ada anak murid kita sedekah ubi. Apalah nak kita balas kena? Ada katik kak, cuman kita ni di belakang ada kambing. Sudah injuklah kambing. Laju diinjuk ke kambing. Kemudian pas dia balik bertemu kawannya. Dari mana? Ini kambing apa? Bukan, kami tadi nginjuk kiai ubi. Datang ke kiai diinjuknya kambing. Ayolah kak, ini katanya. Ini nginjuk ubi diinjuk kiai kambing. Kalau aku nginjuk kambing, sapi nginjuk kiai. Ayo beli kambing dia, Sabtam kambing besar kalau mak kiai. Njuk kenya ini oleh kiai di mbeknya, nginjak tahu orang rumahnya.
Mak Mano ada lagi anak murid kita nginjak kambing. Apa dia nak kita balas ke? Tak kati. Nah, ubi tadi ada. Laju dinjak ke ubi saya sabda. Jadi sedekah ikhlas nginjak ubi dapat kambing, yang sedekah kambing tidak ikhlas dapat ubi. Itu gambaran dalam hidup kita. Itu kalau kita berharap balasan sama manusia. Iya. Artinya, Sebab manusia itu akan mengecewakan. Iya. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Masya Allah. Maka berharaplah kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Baik, Manca Bicara Sapal TV dimanapun berada, tentunya luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai keikhlasan di bulan suci Ramadan. Artinya ketika kita sudah menerapkan rasa ikhlas itu, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai kita meminta kepada manusia tadi, Ustaz. Dan itu tidak boleh, Ustaz. Ya. Ya, luar biasa. Apalagi keseringan. Ngurusi kawan, berasan terus katanya. Nah, jadi kalau dengan Allah, Allah senang. Minta dengan Allah, minta dengan Allah. Baik, Ustaz. Mungkin ini terakhir, Ustaz. Ya. Kesimpulan, Ustaz. Mungkin ada Manca Bicara kita yang baru bergabung sama kita di Anten-Anten Nunggu Buka, Ustaz. Boleh, Ustaz? Fadol. Mang Cik Bicara, ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita sebuah keikhlasan. Amal ibadah yang diterima Allah adalah amal ibadah yang ikhlas. Maka belajarlah dengan puasa Ramadan yang mengajarkan keikhlasan buat kita. Apapun yang kita lakukan, sedekah, sholat, baca Quran, pergi haji, umroh, dan yang lain-lain, semata-mata untuk Allah, karena Allah, bukan untuk pujian dari manusia, bukan untuk sanjungan dari manusia, karena sesungguhnya kita tidak butuh sanjungan dan pujian dari manusia. Yang kita butuhkan Allah ridho, Allah sayang kepada kita, Allah terima amal ibadah kita itu. Insya Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah yang kita kerjakan ikhlas semata-mata untuk Allah dan karena Allah. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Dan mungkin boleh, Ustaz, terakhir agar Anten-Anten Nunggu Buka kita ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup dengan doa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadika shalihin waj'al amalana al-mukhlisin. Allahumma ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami yang sedikit ini dibandingkan nikmat yang begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikan ya Allah amal ibadah yang kami kerjakan ini ya Allah ikhlas semata-mata untuk-Mu, karenamu. Allahumma ya Allah, selamatkan kami, bahagiakan kami semua ya Allah, mulai dari dunia, alam barzah sampai alam akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz, hari ini sudah menyempatkan hadir di studio Depal TV dan juga memberikan ilmunya, memberikan wawasan kepada Manca Bicara di rumah hari ini mengenai Ramadan adalah bulan yang penuh keikhlasan. Syukron, Ustaz. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, Ustaz. Amin. Di Anten-Anten Nunggu Buka selanjutnya. Baik, Manca Bicara Sapal TV dimanapun berada, tentunya mari sama-sama kita jadi ke Ramadan ini sebagai momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan keimanan kita, dan juga melatih keikhlasan kita. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ini Manca Bicara Sapal TV. Tentu kembali Manca Sabta mengucap terima kasih pada para sponsorship kita yang sudah mendukung, mensupport Anten-Anten Nunggu Buka Ramadan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Holiday Angkasa Wisata, Amanda Bronis, Toko Tanim, juga terima kasih kami ucap ke Didi Valdian Wedding Organizer, juga Putri Pinang Masa 2 dan Aston Palembang, serta Hotel Salatin. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan berkah untuk kita galau-galau, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir Manca Bicara, Manca Sabta juga kembali memberi informasi bagi Manca Bicara Sapal TV bahwasanya seperti yang tadi Manca Sabta bilang bahwa ada persembahan dari CEO PT Holiday Angkasa Wisata, itu Bapak Haji Dedi Suparman, 2 paket umroh gratis. Nah, jadi caranya seperti yang Manca Sabta jelas ke tadi, silakan Manca Bicara Sapal TV selfie di depan TV-nya. Jangan lupa foto selfie itu dicetak, dicuci ya, di print, juga beserta KTP-nya difotokopi, dan di belakang KTP dikasih nomor teleponnya.
Kalau udah aktif nomor teleponnya bingung kami teleponnya agak gimana kan. Nah, itu. Nah, jadi terus selanjutnya jangan lupa juga di follow akun media sosial kami di Instagram @officialpaltv, juga di YouTube kami Official Pal TV, Facebook Pal TV memang punya kita, dan juga jangan lupa follow juga di Instagram Holiday Angkasa Wisata dan Instagram CEO kita Bapak di @Dedi Suparman dan Facebook Dedi Suparman juga Holiday Palembang, dan wajib di follow ketiga-tiganya ya. Follow Pal TV, follow Holiday Angkasa, dan juga follow Bapak Dedi Suparman. Nah, kalau kami nanti ketemu tidak nge-follow salah satunya maka batal. Nah, ini makanya Manca BC harus follow galau-galaunya dan di print. Jangan lupa di print, dimasuk ke di dalam amplop ya, jangan di dalam kardus kebiasaan. Dalam amplop agak diantar ke Pal TV di Jalan Rukun Pesmol Blok R6 R7 Palembang. Agak bakal ada tim kami yang nyambut di bawah. Agak bakal diarahkan untuk dimasuk ke kotak besar. Nah, agak bakal diundi di akhir Ramadan bersama CEO PT Holiday Angkasa Wisata itu Bapak Haji Dedi Suparman langsung yang akan mengundi 2 paket umroh. Dan kita galau-galau ini berkesempatan galau. Termasuk Majak Sabtan juga nak melok aja. Amin. Baik, Manca BJ pemirsa Pal TV dimanapun berada, jangan lupa kirim sebanyak-banyaknya ya. Dan ingat, ini pajak ditanggung oleh pemenang. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung anten-anten nunggu buku edisi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Manca BJ yang sudah setia bersama kami. Tentu kembali kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, kepada para support anten-anten nunggu buku, Holiday Angkasa Wisata, Amanda Bronis, Tokotan Im, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak Duo, Aston Palembang, juga Hotel Saladin kami ucapkan terima kasih banyak. Dan akhir kata saya Sabta Putra Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan anten-anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh